Salah satu tokoh asal Cirebon yang namanya begitu fenomenal, begitu terkenal, yang hidup pada abad ke-17 adalah tokoh yang bernama Pangeran Wangsakerta. Tokoh ini pemirsa begitu terkenal karena tokoh ini dianggap sebagai orang yang menyusun beberapa kitab yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno begitu, yang kemudian kitab-kitab tersebut itu dinamai oleh penemunya itu dengan nama Naskah Wangsakerta. Dan karena kitab-kitab tersebut itu kemudian dibaca oleh banyak orang dan menimbulkan kontroversi di dalamnya karena dianggap hebat, ada juga yang menganggap palsu dan lain sebagainya, sehingga selain naskah itu menjadi terkenal dan menjadi kajian beberapa orang yang dianggap sebagai penyusunnya pun ya ikut terkenal. Dan penyusun yang dimaksud itu adalah Pangeran Wangsakerta. Nah, lalu sebetulnya siapa sih Pangeran Wangsakerta itu? Apakah beliau itu tokoh fiktif atau betul-betul tokoh nyata? Ulasan mengenai siapa sebetulnya Pangeran Wangsakerta itu, uraiannya sebagaimana berikut. Dalam sejarah Cirebon pemirsa, bahwa Pangeran Wangsakerta ini adalah merupakan anak daripada Sultan Cirebon ketiga. Beliau ini bukan seorang putra mahkota. Akan tetapi pemirsa, ketika ayahnya Panembahan Girilaya itu ditahan oleh Amangkurat I, sehingga ayahnya itu kemudian wafat di sana, dan kemudian juga dua kakaknya, salah satunya putra mahkota juga ditahan di Mataram. Pangeran Wangsakerta yang tidak ikut ke Mataram waktu itu didaulat menjadi anak yang dianggap berhak memimpin Cirebon atas kekosongan raja dan putra mahkota. Jadi Pangeran Wangsakerta ini pernah didaulat menjadi penguasa di Cirebon ketika kakak-kakaknya itu ditahan dalam tahanan keraton oleh Amangkurat itu. Jadi itu latar belakang daripada Pangeran Wangsakerta itu. Sementara itu pemirsa, sebagaimana yang kita pahami dari beberapa naskah Wangsakerta yang ada, bahwa juga kita menemukan bahwa nama asli daripada Pangeran Wangsakerta itu adalah Abdul Kamil Muhammad Nasharuddin. Ketika Pangeran Wangsakerta didaulat menjadi orang yang berhak menjadi pengganti sultan pada waktu itu, sultan yang telah mangkat dan kakak-kakaknya yang telah ditangkap itu, sebetulnya pada waktu itu Pangeran Wangsakerta juga masih sangat kecil ya pemirsa, masih sangat kecil. Dan waktu itu beliau memimpin Cirebon itu didampingi dengan beberapa orang jaksa. Dalam uraian naskah Wangsakerta sendiri juga kita pahami bahwa menurut pengakuannya dalam naskah itu, terlepas dari apakah naskah itu asli atau palsu, bahwa menurutnya Pangeran Wangsakerta ini menyusun naskah-naskah Wangsakerta itu ketika kakak-kakaknya itu sudah pulang ke Cirebon. Jadi memang dalam sejarah ini kan setelah 16 tahun kakak daripada Pangeran Wangsakerta itu, dua kakaknya itu Pangeran Mertawijaya dan Pangeran Kertawijaya itu ditahan Mataram, ini kan nantinya kan dibebaskan
Karena memang Amangkurat sendiri dalam sejarahnya itu kan digulingkan oleh pemberontakan Trunojoyo itu. Pada saat digulingkan itulah Pangeran Mertawijaya dan Kertawijaya dari Cirebon itu dibebaskan oleh Pangeran Trunojoyo yang memang pada waktu itu sebetulnya bersekutu dengan Cirebon dan Banten secara keuangannya itu. Nah, singkat cerita kan dua kakak daripada Pangeran Wangsakerta ini kan pulang. Dan pada saat pulang itu nantinya kedua-duanya itu rupanya dinobatkan menjadi sultan semua. Yang kakak yang tertua Putra Mahkota itu dinobatkan menjadi Sultan Kasepuhan, adiknya kemudian menjadi Sultan Kanoman. Sementara Pangeran Wangsakerta sendiri nantinya juga didaulat menjadi penguasa di Panembahan Kacirebonan. Namun Pangeran Wangsakerta ini meskipun didaulat menjadi Panembahan Kacirebonan, beliau tidak memiliki istana ya pemirsa, atau tidak membangun istana, dan beliau memilih tinggal bersama kakaknya Pangeran Mertawijaya di Kesepuhan, Sultan Sepuh ke-1 itu, dan memilih menjadi asisten daripada kakaknya sendiri. Itu catatan mengenai Pangeran Wangsakerta. Dan selain itu pemirsa, dalam dokumen Belanda juga ditemukan bahwa nama Pangeran Wangsakerta ini tercantum dalam beberapa dokumen Belanda. Di antaranya itu tercantum pada naskah perjanjian antara Cirebon dan Belanda atau VOC yang ditandatangani pada 7 Januari 1681. Dalam perjanjian itu Cirebon dalam hal ini Kesultanan Kasepuhan dan Kesultanan Kanoman juga Panembahan Kacirebonan ini kan mengadakan perjanjian dengan Belanda, dan dalam perjanjian itu salah satu orang yang menandatanganinya itu adalah orang yang bernama Pangeran Wangsakerta. Ini artinya pemirsa bahwa Pangeran Wangsakerta ini adalah memang benar-benar tokoh nyata ya pemirsa, benar-benar tokoh nyata dan memang pernah hidup di Cirebon, dan makamnya pun ya sudah dipastikan dapat ditemui di komplek pemakaman Sunan Gunung Jati. Jadi sekali lagi bahwa Pangeran Wangsakerta ini adalah anak daripada Raja Cirebon ketiga Panembahan Girilaya itu, dan beliau merupakan adik daripada Pangeran Mertawijaya atau Sultan Kesepuhan ke-1, dan juga adik daripada Pangeran Kertawijaya atau Sultan Kanoman ke-1.